10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedioningrat dipanggil oleh Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujui pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi Bu Marno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Sekarang kita membuat pertemuan saya, Anda, Bung Hatta, dan Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, kalau begitu, terima kasih Bu. Ir. Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Berdasarkan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi untuk kita menuju ke darat Vietnam untuk menyampaikan kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Ir. Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat siang Bu. Kapan dan di mana kita membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas BPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasinya. Apa pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan, mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik, golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta untuk mendesak Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Jepang sudah kalah, seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Itu tidak bisa begitu saja. Memproklamasikan kemerdekaan, kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI itu sendiri dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan dari negara lain. Bukan begitu, kita seharusnya membicarakan rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaannya. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Syairul Soleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Ranes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok.
Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula Bapak kan anggota PPKI, Bapak tidak akan mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok di Jakarta, Wikana golongan muda dan Mr. Ahmad Subarjo golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita pergi ke Jawa. Saya rasa di sana pasti ada perdebatan di sana. Mari Pak, kita segera berangkat. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul jam 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya jamin sama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan, Anda berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan bolpoin, perundingan yang ditaklukkan antar golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Nah, kalau kita mengambil rumusan PPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya Indonesia. Itu boleh juga. Menurut saya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan oleh tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini kita tangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu, maka akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana bila Pak Karno saja yang menandatangannya? Dengan Pak Hatta juga. Bisa saja lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ini bagus tuh, saya setuju. Bagaimana bila naskah ini diketik oleh saya tapi harus ada beberapa perubahan seperti wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 17/8/05 menjadi 17 bulan 8 tahun 05 dan Tempo menjadi Tempo. Lalu Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendra Ningrat, dan Suhur Sastro. Kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Ya, saya tahu. Maka saya sudah meminta istri saya untuk menjahitkannya. Ya, ini sudah saya jadikan. Terima kasih, Ibu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Yayah Soekarno atau Insinyur Soekarno memberikan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh Sudiro Suhud.
dan Latif Hendraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjut dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan barisan pelapor Dr. Murwardi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain disegerakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Berita proklamasi penyebaran dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domain, Waidan L. dan memerintahkan F. Wuz Markonis untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Selesai. Sini kita akan menetapkan membahas UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden serta membentuk KNIP untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian dari persidangan kali ini. Merdeka! Merdeka! Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga, dan peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.